Bab 1663, Siapa yang bergerak akan mati. Seluruh klan Tuogu langsung kaget dan panik. Karena energi keberuntungan mereka terus merosot. Alasan kenapa para leluhur dikuburkan di tempat ini, karena tempat ini adalah keberadaan energi keberuntungan klan Tuogu. Tujuan mereka di sini adalah demi menjaga energi keberuntungan klan Tuogu. Sekarang para leluhur sudah tidak sanggup menjaganya. Energi keberuntungan merosot dengan cepat. Sialan. Ada orang yang sedang mencelakai klan Tuogu. Tidak lama kemudian, seorang master super klan Tuogu mulai meramal, mencari pelaku di balik layar yang ingin mencelakai klan Tuogu. Muncul garis sebab akibat di langit klan Tuogu. Mereka saling menyambung di langit, tetapi samar-samar. Sebagai peradaban super makhluk dewa, tentu saja memiliki master super yang hebat. Tidak lama kemudian, sebuah tali sebab akibat dipaksa tarik keluar. Garis sebab akibat ini sangat hitam. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan di langit klan Tuogu, "Brengsek, ini adalah garis sebab akibat klan Tuogu, sialan. Ada pengkhianat. Ada pengkhianat di klan Tuogu. Sialan." Seluruh anggota klan Tuogu langsung mengamuk. Tanah terlarang makam dewa. Muka Yafop sangat pucat. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan klan Tuogu untuk melindungi Sander, tak disangka malah berjumpa dengan anggota utama klan Tuogu. Dia tentu saja tidak mengenal anggota inti klan Tuogu, karena semenjak lahir sampai sekarang, dia tidak pernah muncul di klan Tuogu. Maka itu, dia sama sekali tidak mengenal murid-murid Utarna dari klan Tuogu. Klan Tuogu juga tidak peduli dengan cabang terpencil. Karena garis keturunan mereka sangat kecil, bahkan sampai tidak menganggap mereka sebagai anggota klan Tuogu. Meskipun demikian, Yafop juga bangga menjadi anggota klan Tuogu. Dari kecil, mereka selalu menganggap diri mereka adalah anggota utama klan Tuogu, juga terus berjuang agar bisa diterima oleh kepala klan. Namun, pada saat ini, namanya sudah dihapus dari kartu keluarga klan Tuogu. Bukan hanya dia, garis keturunan dirinya juga dihapus. Pikirannya sangat kosong. Bagaimana ini? Dia sangat bimbang. Pada saat ini, klan Tuogu yang dia banggakan sudah menghapusnya dari anggota klan, juga menyusahkan keluarganya sendiri. Seketika dia menjadi bingung. Semua orang yang di sekitar langsung tertawa dan suara tertawa sangat memekikkan telinganya. Terutama Leo, dia tertawa dan berkata, keluarga cabang ketemu dengan keluarga utama, lalu tidak mengenalnya. Benar-benar lucu sekali. Setelah itu, dia memandang Sander dan tersenyum berkata, "Lalu kamu, Sander yang Tuogu. Memang kamu berhak menggunakan nama belakang Tuogu ini." Sander tidak memedulikan Leo, melainkan berjalan ke depan Yafop yang pucat ini. Sander tersenyum dan berkata, "Jika sudah diusir keluar, maka kembangkan keluarga baru saja." Yafop menengadahkan kepala melihat Sander, lalu tersenyum tipis berkata, "Maaf, Kak Sander, membuatmu ditertawai orang lain." Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, aku tahu kamu juga ingin menyelamatkanku." Yafop menghela napas dan berkata, "Sekarang aku menjadi pendosa keluarga juga menjadi bahan tawaan bagi orang lain." Sander berkata dengan serius, "Kak Yafop, kamu jangan berpikir demikian. Klan Tuogu kehilanganmu, bukanlah kerugian bagimu, melainkan kerugian bagi mereka." Yafop tahu, Sander sedang menghiburnya saja. Kerugian. Di kejauhan, Leo mendengar perkataan Sander, lalu tertawa, "Haha, lucu sekali." Sander mendadak berbalik badan ke arah Leo dan berkata, berlutut, "Buk." Semua orang masih dalam kondisi tidak siap, langsung melihat Leo berlutut di tanah dengan keras. Seketika, semua orang langsung kaget dan serentak memandang ke arah Sander yang berada di kejauhan bagaikan melihat hantu.
Zack dan Yazen juga memandang Sander dengan tatapan kaget. Sedangkan Hazak mengedipkan mata dan mulai waspada. Senyuman di wajah Lizon juga menghilang. Bukan hanya dia saja, orang-orang yang menertawai mereka juga terdiam dan serius. Kekuatan Leo tidaklah lemah, hampir mendekati tingkat dewa. Tetapi, sekarang langsung berlutut hanya dengan satu kata. Pria yang berjubah hitam di depannya ini sebenarnya siapa? Lalu, Leo juga dalam kondisi tercengang sekarang. Dia juga tidak sadar kenapa dirinya bisa berlutut. Lalu hal yang paling menakutkan adalah dia tidak ada kekuatan untuk melawannya. Saat dia mulai sadar, ada kekuatan Tao sedang menekannya. Penekanan Tao. Lalu, penekanan Tao ini juga dengan cara yang khusus menekan tubuhnya. Perasaan ini bagaikan dia dan musuhnya berada di dimensi yang sama. Musuhnya seolah-olah menekannya dari waktu yang berbeda. Barulah dia tanpa sadar langsung berlutut. Dia ingin berdiri, tetapi menyadari dirinya sama sekali tidak bisa berdiri. Penekanan Tao ini bagaikan gunung yang besar menimpa dirinya. Dia sama sekali tidak bisa melawannya. Pada saat ini, dia benar-benar panik. Dia tahu, dirinya sudah berjumpa dengan orang yang berpura-pura lemah. Dia memandang Sander, sekarang dia sudah tidak berani melawan lagi. Karena kalau masih melawan, pasti akan mati. Dia pun berlutut dan melihat kesempatan lainnya. Yafop dan Kinta juga kaget memandang Sander. Mereka sama sekali tidak menyangka kekuatan Sander. Begitu menakutkan. Sander ini hanya berpura-pura lemah. Dari semua orang, hanya Hendo dan adiknya yang paling tenang. Karena para jenius muda peradaban bintang pernah mengepung Sander, tetapi kalah telak. Sander adalah master yang mencapai tingkat tertinggi. Selain beberapa generasi muda dari peradaban tertinggi, dia merasa tidak ada orang yang bisa mengalahkan Sander. Siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, Lizon yang berada di kejauhan mendadak bertanya. Dia memandang Sander. Karena kekuatan yang Sander tunjukkan sudah jauh dari perkiraannya. Lalu, hal yang paling dia takuti adalah, dia tidak bisa menebak tingkat kultivasi Sander. Dia langsung merasakan hal yang aneh ini. Ada orang yang memang suka bersikap lemah hanya demi berlagak nantinya di dunia ini. Tentu saja, dia hanya perlu berhati-hati dan tidak ada rasa takut. Selain 5 peradaban tertinggi yang kuat, klan Tuogu tidak akan takut dengan siapapun. Akan tetapi, pria berjubah hitam ini berbeda. Sander tidak memedulikan Lizon, dia menoleh ke arah Hendo dan lainnya. Kalian pergi dulu. Pergi. Hendo dan lainnya sedikit tercengang. Sander berkata dengan tersenyum, pergilah. Hendo berpikir sejenak dan berkata, Kak, kalau kami pergi begitu saja apa benar-benar meremehkan mereka? Semua orang tercengang. Sander menganggukkan kepala dan tersenyum berkata, jadi, kamu mau bagaimana? Hendo melihat sekelompok orang yang ada di kejauhan dan diam tak berkata. Sander melirik semua orang yang ada di kejauhan dan tersenyum berkata, siapa yang bergerak akan mati. Usai berkata, dia berhenti sejenak, barulah berkata, aku tidak bercanda dengan kalian. Semua orang pun terdiam. Bersambung.